Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwahyuni dengan NIM 3311201142 dari Farmaside angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Analisis Lanjut, yaitu analisis sampel biologis. Contoh obat yang digunakan pada analisis sampel biologis di sini yaitu albendazole. Jurnal atau artikel yang pertama berjudul Enantiomeric Resolution of Albendazole Sulfates by Semi-Preparative HPLC and In Vitro Study of Growth Inhibitory Effects on Human Cancer Cell Lines. Untuk artikel yang pertama, judul jurnal atau artikel yaitu Resolusi enantiomer albendazole sulfoksida dengan HPLC semi-preparatif dan in vitro studi tentang efek penghambatan pertumbuhan pada garis sel kanker manusia. Untuk struktur kimia sampel albendazole yaitu C12H15N3O2S. Matriks yang digunakan pada penelitian ini yaitu sel kanker. Metode analisis yang digunakan yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Untuk preparasi sampelnya yaitu larutan stok albendazole sulfoksida konsentrasi 50 gram per mili dan 10 mg per mili masing-masing. Untuk pemisahan analitik dan semi preparatif dibuat dengan melakukan jumlah obat yang sesuai dengan metanol. Semua larutan disimpan pada suhu 20 derajat sampai analisis. Analisis dilakukan pada 4 kolom kira berbasis polisakarida dengan 2 fase gerak pada laju alir 0,5 mili per menit atau 1 mili per menit. Faktor retensi, selektivitas, resolusi dari 3 metode kromatografi diamati secara sistematis, tidak ada degradasi kinerja kolom yang diamati. Untuk jurnal atau artikel yang kedua yaitu berjudul Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrophotometry Method for Simultaneous Determination of Albendazole and Albendazole Sulfates in Human Plasma for Bioequivalence Study. Untuk artikel yang kedua ini berjudul Kromatografi cair metode spektrofotometri massa tandem untuk penentuan simultan albendazole dan albendazole sulfoksida dalam plasma manusia untuk studi bioekivalensi. Struktur kimia sampel albendazole yaitu C12H15N3O2S. Matriks yang digunakan pada analisis ini yaitu plasma. Metode analisis yang digunakan adalah kromatografi cair metode spektrofotometri massa tandem. Untuk preparasi sampelnya sendiri yaitu metode ini menggunakan ekstraksi fase padat atau SPE untuk persiapan sampel analit dan standar internal terdeuterasi atau IS dari 100 ml plasma manusia. Kromatografi dilakukan pada hipuriti C18 kolom menggunakan acetonitril 2 mg amonium asetat. pH-nya yaitu 5 dengan perbandingan 80 berbanding 20 V per V sebagai fase gerak. Pengujian menunjukkan respon linier pada rentang konsentrasi 0,200 sampai 50 mg per mili untuk albendazole dan 300 sampai 600 mg per mili untuk albendazole sulfide. Pemulihan analit dan IS masing-masing berkisar antara 86,03% sampai 89,66% dan 89,85% sampai 98,94%. Efek matriks dinyatakan sebagai faktor matriks yang dinormalisasi berkisar antara 0,985 hingga 1042 untuk kedua analit. Metode ini berhasil diterapkan untuk 2 studi terpisah pada subjek sehat dengan menggunakan tablet konvensional dosis tunggal
mg dan tablet albendazole kunyah 400 mg. Artikel yang selanjutnya yaitu berjudul "A New Approach for Microextraction of Trace Albendazole Sulfate Drug from the Sample of Human Plasma and Urine and Water by the Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticle Combined with HPLC". Pada artikel ketiga ini berjudul "Pendekatan Baru untuk Mikroekstraksi Jejak Obat Albendazole Sulfoksida dari Urin Manusia, Plasma, dan Sampel Air dengan Kombinasi Nanopartikel Polimer yang Dicetak Secara Molekuler dengan HPLC". Struktur kimia sampel yaitu C12H15N3O2S. Matriks pada penelitian ini menggunakan darah dan plasma. Metode analisis yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Preparasi sampel. Sampel darah pasien yang dikumpulkan pada pagi hari disimpan dalam gelas yang mengandung antikoagulan tabung sampai disentrifugasi di 3000 rpm untuk 15 menit. Selanjutnya, plasma supernatant adalah diawetkan pada suhu 20 derajat Celcius untuk analisis. Kemudian untuk menghilangkan protein atau zat lainnya, 2 mili plasma dipindahkan ke 10 botol kaca. Dan untuk 8 mili dari sebuah larutan yang berair yang mengandung metanol kemudian ditambahkan. Mengikuti pusaran untuk 1 menit, kaca tabung disentrifugasi pada 10.000 rpm untuk 10 menit dan supernatant dikumpulkan. Hasilnya larutan disiapkan untuk melakukan proses demikro-SPE. Selain itu, urin yang terkumpul sampel dari sukarelawan sehat dibekukan dan kemudian dicairkan pada suhu kamar. Hanya sebelum ekstraksi, sampel disentrifugasi pada 12.000 rpm untuk 5 menit dan filtrasi mereka dilakukan melalui filter millivore 0,45 mikrogram. Akhirnya, setelah penginceran dari 2 mili ke 10 mili, itu sampel menjadi sasaran proses demikro-SPE. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari ketiga jurnal tersebut, metode yang paling baik yang saat ini yang digunakan adalah metode HPLC yang terdapat pada jurnal bagian ketiga. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan yaitu HPLC, di mana sampel cepat, murah, dan ramah lingkungan. Selain itu, demikro-SPE menunjukkan efisiensi ekstraksi yang tinggi untuk albendazole sulfide. Eksperimen yang efektif variabel berhasil dioptimalkan dengan metode CCD dan model kuadrat diperoleh berdasarkan data eksperimen untuk memprediksi pemulihan ekstraksi albendazole sulfide. Lebih-lebih lagi yang dihasilkan memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi dan selektivitas yang sangat baik untuk albendazole sulfide. Selanjutnya, MIP-NP berhasil diterapkan untuk memisahkan dan menentukan albendazole sulfide dari urin manusia, plasma manusia, dan sampel air. Oleh karena itu, metode ini bisa jadi dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan dan praktis untuk prakonsentrasi yang sangat selektif dan penentuan albendazole sulfide dalam sampel biologis. Sekian dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.